Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Apakah kalian tahu bahwa kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki flora dan fauna langka. Ini adalah salah satu contohnya. Bunga Rafflesia, atau di Indonesia disebut Padma raksasa, hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini menjadi salah satu dari 3 bunga nasional. Bunga Rafflesia mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga ini termasuk tanaman parasit karena dia hidup dengan nutrisi dari tumbuhan inangnya. Saat ini, bunga Rafflesia terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Sejalan dengan visi ASEAN 2020, kerjasama ASEAN diarahkan untuk menciptakan ASEAN yang bersih dan hijau dengan mekanisme yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan dan memastikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, kelestarian sumber daya alam, dan kualitas hidup penduduk yang tinggi. Bentuk-bentuk kerjasama di bidang lingkungan hidup diantaranya adalah: yang pertama, memperkuat kerjasama penanganan isu perubahan iklim, produk dan limbah kimia, dan penanganan polusi asap. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan. Ketiga, mempromosikan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam bekerja sama dan hidup berdampingan dengan orang lain seperti kerjasama negara-negara ASEAN, menerapkan sikap adil adalah hal penting yang harus dilakukan. Prinsip keadilan tertuang dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil kepada semua orang merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Apa saja contoh-contoh perilaku yang merupakan penerapan sila kelima? Yang pertama, menghormati hak-hak orang lain. Kedua, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 5. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. 6. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum. Dan 7. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sekarang, coba perhatikan manakah dari ketiga gambar berikut yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila?
Apakah gambar pertama? Tentu tidak ya. Bagaimana dengan gambar kedua? Gambar kedua adalah gambar musyawarah kelas. Berarti bukan sila kelima ya. Bagaimana dengan gambar ketiga? Gambar ketiga adalah pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu sikap mau berbagi kepada orang lain. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan ya.